Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sejak kapan sebenarnya konflik antara Pakuan Pajajaran dengan Aliansi Cirebon Demak. Kita ketahui bahwa konflik antara Pakuan Pajajaran dengan Aliansi Cirebon Demak itu terjadi pada tahun 1526 Masehi, yang berarti 5 tahun setelah Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata meninggal, yang mana Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata itu meninggal pada tahun 1521 Masehi. Pada tahun itu juga penguasa Demak, Adipati Unus, meninggal. Sehingga pada tahun 1521 terjadi suksesi di dua kerajaan di Jawa, yaitu di Pajajaran dan juga di Demak. Jika di Pajajaran yang diangkat menjadi raja waktu itu adalah Prabu Surawisesa, menggantikan Prabu Siliwangi. Sedangkan di Demak yang diangkat menjadi sultan adalah Sultan Trenggono, menggantikan Adipati Unus. Jadi mengapa konflik pertama antara Demak dibantu Cirebon itu terjadi pada tahun 1526 Masehi? Hal ini mungkin karena belum ada momen yang tepat untuk saling serang. Apalagi dalam tradisi Sunda sendiri itu jarang terjadi konflik karena perbedaan pandangan, meskipun berbeda keyakinan agama. Dan Pajajaran sendiri sebenarnya tidak pernah mengutak-ngatik keberadaan Cirebon, meskipun udah beragama Islam dan melakukan kerjasama dengan Demak. Jadi seolah ada keengganan daripada para penguasa Sunda tersebut, baik di Cirebon maupun di Pakuan Pajajaran, untuk saling serang satu sama lain. Hal ini karena mungkin kekerabatan keluarga yang begitu erat meskipun berbeda keyakinan. Sehingga memang tidak ada momen yang khusus untuk saling serang di antara mereka, karena eksistensi satu sama lain tidak pernah diganggu. Kemungkinan yang dikhawatirkan oleh Pajajaran adalah keberadaan Demak di belakang Cirebon yang relatif agresif. Karena antara Cirebon dengan Pajajaran sendiri sebenarnya tidak ada masalah, apalagi keturunan yang sama, di mana penguasa Cirebon waktu itu adalah Syarif Hidayatullah, merupakan cucu dari Prabu Siliwangi atau keponakan dari Prabu Surawisesa, penguasa Pajajaran waktu itu. Ketahui bahwa Syarif Hidayatullah itu merupakan anak dari Rara Santang. Rara Santang sendiri merupakan putri dari pasangan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang. Sehingga kekerabatannya begitu dekat antara Syarif Hidayatullah dengan Prabu Surawisesa. Jadi seolah ada keengganan untuk saling menyerang di antara mereka. Tetapi bagi Pajajaran, kekuatan di belakang Cirebon yang dia khawatirkan yaitu Demak. Jadi alasan dari Prabu Surawisesa bekerja sama dengan Portugis itu karena ada kekhawatiran kekuatan di belakang Cirebon yang cukup agresif yaitu dari Demak. Sedangkan Syarif Hidayatullah karena sudah menganut agama Islam, merasa khawatir terhadap kerjasama Pajajaran dengan Portugis. Karena pengalaman buruk
yang diakibatkan oleh Portugis terhadap orang-orang Islam di Selat Malaka. Jadi Syarif Hidayatullah yang merupakan representasi dari Islam merasa khawatir karena penderitaan yang dibuat oleh Portugis di Malaka, apalagi jika pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pajajaran itu dikuasai oleh Portugis. Sehingga seolah ada momen pada tahun 1526 Masehi, Portugis itu sudah mulai mengirim pasukan di pelabuhan utama kerajaan Pajajaran, yaitu di Sunda Kelapa atau Jakarta sekarang. Karena itu, sebelum Portugis mendarat di pelabuhan Sunda Kelapa, maka pasukan gabungan Demak Cirebon menyerang kapal Portugis tersebut. Dan pasukan Demak Cirebon juga menyerang wilayah Pajajaran di 15 titik pertempuran, seperti yang diungkap dalam naskah Carita Parahyangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.